Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulya, NPM 17120169, kelas 6E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Saya akan memaparkan informasi berkaitan dengan hasil observasi kegiatan magang 2 yang dilaksanakan di SD Negeri Sambiroto 01 Semarang, yaitu berkaitan dengan analisis pelaksanaan pembelajaran dan juga analisis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memungkinkan peserta didik untuk siap secara fisik maupun mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama kegiatan membuka, kedua kegiatan inti, dan ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan observasi ini dilaksanakan pada kelas 2B SD Negeri Sambiroto 01 Semarang. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru mengkondisikan suasana belajar, yaitu bertujuan untuk memotivasi, kemudian meningkatkan semangat dan minat siswa dengan cara menyanyikan lagu Mars PPK serta tepuk PPK. Dilakukan pula presensi serta penyampaian tema maupun subtema yang akan dipelajari pada hari tersebut, yaitu tema 6 merawat hewan dan tumbuhan di sekitarku, subtema 1 hewan di sekitarku. Untuk kegiatan art persepsi ini dilakukan guru dengan mengaitkan materi terhadap pengalaman maupun kehidupan sekitar siswa. Caranya melalui pendemonstrasian menggunakan benda konkret, yaitu timbangan. Guru memberikan pertanyaan yang cukup menantang dan memungkinkan jawaban berbeda antar siswa, seperti contohnya pada materi penggunaan huruf kapital di dalam kalimat tegak bersambung. Pertanyaannya yaitu, mengapa huruf kapital digunakan di awal kalimat? Nah, dari pertanyaan ini akan memungkinkan jawaban berbeda antar siswa. Tetapi pada kegiatan pendahuluan, guru tidak menyampaikan rencana kegiatan seperti penugasan individu maupun penugasan kelompok, ataupun guru tidak menyampaikan manfaat dari pembelajaran, melainkan langsung pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pada kegiatan inti. Di dalam prakteknya, guru kelas 2B menyampaikan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga Matematika, yaitu di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi yang disampaikan adalah penggunaan huruf kapital dalam kalimat tegak bersambung. Sedangkan pada mata pelajaran Matematika, materi yang disampaikan adalah mengukur berat dalam kehidupan sehari-hari dan menghitung selisih maupun jumlah dari berat. Jika dilihat dari kesesuaian antara materi dengan RPP yang dibuat oleh guru, di mana pada pembelajaran ini kurang ada kesesuaian. Karena apa? Pada RPP guru itu mata pelajaran yang dituliskan Bahasa Indonesia dan juga PKN. Tetapi pada kenyataannya, praktik di dalam kelas itu menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Sehingga materi yang disampaikan itu kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada RPP. Persepsi yang disampaikan yaitu dengan mengaitkan pengalaman siswa atau kehidupan sekitar siswa dengan materi yang dipelajari pada hari tersebut. Seperti pada materi Bahasa Indonesia penggunaan huruf kapital dalam kalimat tegak bersambung, di mana guru mencontohkan satu kalimat, ibu membeli telur 5 kg. Nah, selanjutnya guru bertanya kepada siswa, kira-kira huruf kapital itu digunakan pada kalimat ibu, pada kata ibu, ataukah pada membeli, ataukah pada kata telur. Nah, dari pertanyaan dan jawaban siswa yang berbeda tersebut, guru memberikan penjelasan jika huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Selain itu juga digunakan pada nama seseorang, kota, negara, dan lain sebagainya. Guru memberikan pertanyaan yang cukup menantang siswa untuk berpikir secara kritis, yaitu seperti mengapa huruf kapital digunakan di depan kalimat. Nah, dari pertanyaan tersebut akan memungkinkan jawaban yang berbeda antar siswa. Setelah itu guru menjelaskan jika telur dihasilkan oleh hewan. Selain bertelur, hewan itu juga melahirkan. Contohnya adalah kelinci. Guru meminta siswa untuk membaca teks kelinci di buku siswa, serta ditugaskan untuk menulis teks tersebut menggunakan kalimat tegak bersambung, dan tentu saja memperhatikan penggunaan huruf kapital.
Selanjutnya, dengan kalimat tadi, ibu membeli telur 5 kg dihubungkan guru dengan materi matematika, yaitu pengukuran berat dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan urutan satuan berat dari terkecil hingga terbesar. Guru memberikan soal kepada siswa tentang pengkonversian satuan berat, misalnya 1 kg itu berapa gram, 1 ons itu berapa gram, maupun 5 ons itu berapa gram. Guru juga menjelaskan jika pengukuran berat itu bukan hanya untuk mengukur telur, melainkan juga mengukur berat badan kita. Nah, berat badan kita itu dapat diukur menggunakan alat timbangan. Setelah itu, guru menyampaikan materi, selisih, dan juga jumlah berat dari pengukuran berat badan siswa. Guru memberikan pengertian berkaitan dengan selisih sampai cara menghitung selisih dan jumlah. Dalam mencari selisih maupun jumlah berat siswa tersebut, guru melibatkan siswa untuk menimbang berat badannya satu persatu antar siswa. Dari hasil pengukuran berat badan bersama teman sebangkunya itu, siswa ditugaskan untuk menghitung selisih serta jumlah berat tersebut. Nah, dari kegiatan inti ini, analisisnya berupa kurang ada kesesuaian antara materi dengan tujuan serta RPP yang dibuat oleh guru. Terbukti jika mata pelajaran pada RPP itu menunjukkan bahasa Indonesia dan juga PPKN, tetapi pada kenyataan praktik di kelas itu menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika. Selanjutnya, pembelajaran itu kurang merangsang anak untuk bertanya kepada guru, serta pemanfaatan media pembelajaran yang dirasa kurang spesifik karena hanya menggunakan timbangan. Selain itu, terdapat banyak keunikan dan keunggulan guru dalam mengajar. Contohnya seperti penyampaian materi yang dihubungkan guru dalam pengalaman maupun kehidupan sekitar siswa. Materi yang disajikan juga materi dari mudah ke sulit, menggunakan pendekatan saintifik, sangat menguasai kelas, dibuktikan dengan pembelajaran yang berlangsung menyenangkan, aktif, dan kondusif. Pribadi guru yang supel dan humoris tersebut juga menciptakan suasana di kelas menjadi menyenangkan. Pesan-pesan yang mendidik juga selalu disampaikan guru di tengah-tengah materi pelajaran. Yang berikutnya adalah kegiatan penutup. Setelah menyelesaikan kegiatan inti, guru merefleksi materi pembelajaran yang dipelajari pada hari tersebut, serta melibatkan siswa dalam membuat kesimpulan. Kemudian mengumpulkan hasil pembelajaran yang sudah dikerjakan. Seperti tadi, siswa diminta untuk menuliskan kalimat tegak bersambung, dan juga siswa diminta untuk mengkonversikan satuan berat yang ada di papan tulis. Dan terakhir, guru minta siswa untuk mengulang pembelajaran hari ini serta mempelajari materi selanjutnya. Kegiatan ditutup dengan berdoa. Setelah berkaitan dengan analisis pelaksanaan pembelajaran, yang kedua adalah analisis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi tentang pelaksanaan evaluasi di kelas 2B SD Negeri Sambiroto 01 Semarang, penilaian yang dilakukan atau digunakan itu sesuai dengan tema maupun subtema yang dipelajari pada hari itu, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku. Penilaian juga sesuai dengan KI, KD, serta indikator yang diminta di dalam silabus, tetapi terdapat ketidaksesuaian antara penilaian dengan tujuan pembelajaran, karena tujuan di RPP itu berbeda dengan praktik pembelajaran di dalam kelas. Untuk implementasi coach dalam penilaian sudah terlihat, dibuktikan dengan pemberian soal dengan konteks mengapa, tetapi alangkah lebih baik lagi jika disertai dengan penerapan coach lainnya. Gambar yang pertama adalah di mana ketua kelas sedang memimpin kegiatan doa pembuka pembelajaran yang diikuti oleh semua siswa, dan dilanjutkan menyanyikan lagu Mas PPK dan tepuk tangan PPK. Gambar yang kedua adalah suasana di mana semua peserta didik mengikuti doa pembuka pembelajaran. Pada gambar ketiga merupakan sumber belajar yang digunakan oleh pada hari tersebut mempelajari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya merupakan teks bacaan yang dibacakan oleh guru sebagai pengantar materi maupun penugasan siswa. Pada gambar ini guru menggunakan benda konkret, yaitu berupa alat timbangan,
untuk mendemonstrasikan materi pada pembelajaran tersebut, yaitu materi berkaitan dengan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar ini, guru memberikan penjelasan pada materi pertama, yaitu penggunaan huruf kapital dalam kalimat tegak bersambung, di mana yang pertama guru memberikan sebuah kalimat, yaitu ibu membeli telur 5 kg. Dengan kalimat tersebut dapat dihubungkan antara mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran matematika, yaitu pengukuran berat dalam kehidupan sehari-hari. Gambar berikutnya merupakan suasana dalam proses pembelajaran, yaitu siswa secara aktif mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Pada gambar selanjutnya adalah gambar di mana kegiatan siswa untuk melaksanakan tugas guru, yaitu meminta siswa untuk menuliskan kalimat tegak bersambung berdasarkan teks Kelinciku yang ada di buku siswa. Gambar ini menunjukkan jika guru memberikan soal di mana siswa harus mengerjakan secara individu, dan apabila siswa sudah selesai maka diminta untuk menuliskan di depan dan membacakan jawabannya di depan siswa lainnya. Dengan menggunakan alat timbangan tadi, siswa diminta untuk menghitung selisih maupun jumlah berat badan siswa dengan siswa sebangkunya